Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa nusalli wa nusallimu 'alal mab'utsi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita setelah kita membahas tentang bagaimana duduknya Rasulullah SAW yang bermacam-macam, dan semua itu ada hikmahnya. Kita masuk kepada bab maja'a fi taqa'ati Rasulullah SAW, penjelasan tentang bersandarnya Rasulullah SAW. Maksudnya adalah suatu ketika Nabi Muhammad SAW bersandar ketika duduk, kemudian juga ketika sedang mengajar maka bersandar ke dinding. Maka ini semuanya pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Dan nanti akan kita ambil beberapa ibrah, hikmah, pelajaran yang berharga dari kondisi Rasulullah SAW bersandar ketika mengajari umat. Kita baca hadis dulu. Yang pertama adalah An Jabir bin Samurah qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaqi'an ala wisadatin ala yasari. Kata Jabir bin Samurah, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersandar kepada wisadah, yaitu di sisi kirinya. Wisadah di sini bisa bermakna bantal atau bermakna sesuatu yang biasa dijadikan sandaran, ya. Dan ini biasa dipakai oleh orang Arab sampai sekarang. Itu dikenal dengan nama marka. Nggak tahu nama kita apa. Jadi kalau biasa di rumah orang-orang Arab itu majelisnya itu di bawah, nggak ada kursi. Di bawah pakai karpet, kemudian sekelilingnya itu kursi hanya busa saja, busa dudukan, kemudian sandaran. Kemudian masing-masing atau beberapa tempat itu ada diletakkan semacam busa kotak begitu, ditaruh di samping untuk bersandar demikian. Jadi ketika dia duduk santai demikian, sambil bersandar demikian. Jadi tangan kirinya menyandarkan kepada sebuah telekan yang dibuat khusus memang untuk sandaran. Kalau orang-orang Jawa jarang ya menggunakan ini, tapi kalau orang Arab banyak. Jadi majelis, kursi memutar, di bawah ada sandaran punggung, ada lagi sandaran kotak, busa yang dibungkus dengan kain atau semisal, kemudian diletakkan di sebelah tangan, bisa kanan bisa kiri, tergantung kondisi. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ternyata Rasulullah SAW pun bersandar di sebelah kiri. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa ini bukanlah termasuk hal yang tercela. Meskipun apa? Meskipun dia berbicara dengan orang lain, menemui tamu, atau mengajari umat, atau mengajar, atau memberikan tausiah, duduk bersandar kemudian miring ke kiri, menyandarkan tangannya ke sandaran di sebelah kiri, ini termasuk hal yang ini termasuk hal yang positif, bukan termasuk hal negatif, bukan termasuk tercela, bukan termasuk aib. Kemudian apa manfaat disebutkan bersandar di sebelah kiri? Maka sebagian para ulama, ada beda pendapat, sebagian para ulama mengatakan bahwa itu menunjukkan kebolehan. Hukum asalnya bersandar itu ke kanan, ini pendapat.
Jadi kalau bersandar, kalau bisa pakai kanan, begini. Tangan kanan yang disandarkan, kirinya tidak. Mereka mengatakan demikian karena apa? Karena hukum asalnya bagian kanan itu lebih didulukan daripada kiri. Rasulullah lebih mengutamakan bagian kanan. Tetapi pendapat yang lain justru mengatakan sebaliknya. Yang lain mengatakan bahwa justru afdolnya kalau bersandar miring itu ke kiri. Pakai tangan kiri bersandarnya. Kenapa demikian? Supaya apa? Supaya ketika ada hajat, kebutuhan, mengambil sesuatu, memberikan sesuatu, ya, menunjuk, menulis atau apapun itu pakai tangan kanan. Jadi karena kebutuhannya adalah lebih banyak dominan pakai tangan kanan. Misalnya orang berdiri, misalnya orang duduk. Kita bisa melihat kadang-kadang ada guru duduk bersandar di tembok, kemudian dia miring ke kiri. Kemudian ada satu persatu muridnya datang, dikoreksi, dibaca, kemudian diberi sesuatu, mengambil sesuatu, memberikan kitabnya, menerima bukunya, ya, memberi tanda tangan, memberi hadiah, menunjuk dengan tangan kanan, maka ini dominannya tangan kanan yang digunakan. Maka dari itu, afdolnya ketika duduk bersandar, terutama seorang ketika mengajar, itu miringnya ke kanan, ke kiri, ke kiri. Supaya apa? Supaya tangan kanannya bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih banyak dibutuhkan. Karena memang tangan kanan itu lebih banyak digunakan untuk bekerja daripada tangan kiri. Namun ikhwan fillah azakumullah, pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah hal ini tergantung kepada hajat kebutuhannya. Tidak masalah, baik itu bersandar dengan tangan kiri atau tangan kanan, maka ini tergantung kebutuhannya. Kadang-kadang orang merasa lelah sehingga dia ingin bersandar ke arah kiri. Kadang-kadang ingin bersandar ke arah kanan, semuanya boleh. Yang penting ketika aktivitas memberi, mengambil sesuatu, menulis, menunjuk dan lain sebagainya, itu tetap dilakukan dengan tangan kanan karena Nabi SAW suka, yaitu untuk mendahulukan tangan kanan dalam semua hal kecuali hal-hal yang negatif, hal-hal yang kotor, najis dan lain sebagainya. Ikhwana fiddin azakumullah. Berikutnya, wa an Abdurrahman ibn Abi Bakrah an Abi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala uhaddithukum bi akbaril kabair. Dari Abdurrahman ibn Abi Bakar, dari ayahnya beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, maukah kalian aku kasih tahu tentang dosa-dosa yang paling besar? Jadi ada kalimat maukah kalian? Ya, ini uslub, ini metode mengajar. Jadi Rasulullah SAW ketika mengajar itu tidak terus menjelaskan terus sehingga orang bosan. Atau sebagian guru di tempat kita ada cara mengajarnya ya begitu saja, baca muridnya tidur, betul ya? Ada lagi guru itu malas, suruh nyatet terus muridnya. Sampai dulu, ya mohon maaf saya cerita sedikit. Dulu ketika kami sekolah, itu bosan dengan guru yang nyuruh nyatet terus. Akhirnya apa? Kita karena memang gurunya malas, kita tahu bahwasanya gurunya itu ngobrol di kantor, kemudian menjelang akhir selesai jam tidak datang, dia mengatakan sudah tulis semua, sudah selesai. Kemudian tidak usah diterangkan sekedar besok kemudian ujian gitu saja. Akhirnya apa? Kita akal-akali dulu itu. Bagaimana caranya? Ya sudah, kita tidak usah nyatat. Kemudian apa? Kemudian kita suruh orang lain mencatat, sehingga kita dapat catatan, kemudian besok dikumpulkan, dinilai, selesai. Tapi ini hanya menggambarkan bagaimana seorang guru itu kurang bijak dalam mengajar. Suruh nyatet terus, ada lagi yang nerangkan terus, monoton begitu. Tapi lihatlah bagaimana Nabi SAW kadang-kadang pakai metode ala uhadditsukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku kasih tahu apa itu dosa-dosa yang paling besar? Ini namanya thariqatul ard, metode penawaran. Supaya apa? Supaya orang itu pengen tahu cepat-cepat. Supaya orang itu tadinya mungkin ngantuk, tadinya kurang perhatian, kemudian ditawari langsung bangun. Ini metode, ya. Ini bukan pelajaran buat guru saja ya, buat orang tua juga.
Atau buat siapapun yang ingin ngajari anak lain atau adiknya misalnya. Dia butuh metode-metode Rasulullah SAW. Karena sebaik-baik pemberi petunjuk adalah Rasulullah. Jadi kalau cari teladan guru terbaik, tidak ada kecuali Rasulullah SAW. Dia adalah manusia yang paling sukses berdakwah. Dan metode-metode yang dipakai Rasulullah banyak sekali. Dan semuanya itu adalah metode yang halal. Dalam dakwah, dalam mengajar, dalam mendidik anak, dalam memberi pengertian kepada anak, itu Rasulullah tashkil, bermacam-macam cara dilakukan. Kadang-kadang Rasul nyampaikan saja, kadang-kadang Rasulullah SAW yaitu memberikan perhatian dengan cara penawaran seperti ini. Maka ketika para sahabat ditawari sesuatu, maukah kalian aku kasih tahu sesuatu yang paling besar dosanya? Maka pasti mereka menjawab, qalu bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Mereka tidak menjawab na'am lagi, tapi tentu, saking inginnya pengen tahu, saking pengen tahunya, karena ditawari oleh Rasulullah SAW. Tentu saja ikhwan, kadang-kadang kita mendengar saja, itu kadang-kadang lewat, kemudian tidak sampai kita cerna. Tapi kalau sesekali pengajar itu menanya kita, menawari kita, mau nggak antum? Sekali-kali ditunjuk orangnya, maka lebih perhatian. Ya. Dan tentu saja kita saksikan para guru kita pun beda-beda dalam hal ini. Syekh kita ketika mengajar beda-beda. Antum mungkin bisa memperhatikan kalau kita lihat video-videonya Syekh yang mengajar itu beda-beda. Yang diantara yang paling berbeda adalah Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau itu kalau mengajar berusaha bagaimana murid-muridnya itu betul-betul perhatian. Jadi kita tidak bisa meleng, tidak bisa ngantuk. Ya, ngantuk sedikit mesti ada pertanyaan. Ditunjuk kita ini. Kadang-kadang pakai pertanyaan, kadang-kadang dikasih PR, kadang-kadang kita ini dikasih pertanyaan yang yaitu membuat kita ini pusing mikirnya. Bahkan kadang-kadang beliau memberikan pertanyaan jebakan, tapi ilmiah. Bagus seperti ini. Yang penting nggak bohong. Nah, apa kata Rasulullah SAW ketika mereka mengatakan, tentu wahai Rasulullah kami ingin tahu. Maka Rasulullah mengatakan al-isyraku billahi wa uququl walidain. Yang pertama yang paling besar adalah menyekutukan Allah. Kita tahu semua, menyekutukan Allah dalam peribadatan kepada Allah. Maka ini syirik, dosa yang paling besar. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik kalau Allah menghendaki. Jadi sekian banyak dosa, ada dosa itu kecil, besar, paling di atas kesyirikan. Dan Allah tidak akan mengampuni kalau orang itu mati dalam keadaan syirik. Pernah Rasulullah SAW melihat seorang memakai gelang dari tembaga di tangannya. Rasulullah SAW mengatakan, mahadi, apa ini? Maka dia menjawab, minal wahina ya Rasulullah. Ini tolak balak wahai Rasulullah, supaya enggak lemah. Maka Rasulullah mengatakan, inzi'ha fa in mitta wa ya 'alaiha ma aflahta abadan. Kata Nabi SAW, lepaskan ia. Kalau kamu mati belum melepas itu, maka kau tidak akan beruntung selama-lamanya, masuk neraka. Jimat. Karena jimat itu kesyirikan. Karena orang yang memakai jimat, dia biasanya meyakini apa? Kekuatan dari benda tersebut. Padahal yang bisa memberi kekuatan hanya Allah. Keselamatan ada pada jimat, padahal yang memberi keselamatan dan bahaya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Ini satu. Yang kedua, wa uququl walidain. Dosa tingkatan yang kedua adalah durhaka kepada orang tua. Apa sih durhaka kepada orang tua itu? Apa kira-kira durhaka kepada orang tua? Ada yang tahu barangkali? Apa durhaka kepada orang tua itu? Ada yang tahu barangkali? Bagaimana durhaka kepada orang tua? Apakah mukul orang tua? Itu termasuk durhaka? Jelas. Tapi paling minimal itu apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan patokan di antara bentuk durhaka yang paling minim. Allah mengatakan wala taqul lahuma uffin. Ya, itu minimal durhaka. Jangan mengatakan kepada orang tua uff. Uff itu disebutkan oleh para ulama at-ta'bir
alladzi yadullu ala adami ridha. Ungkapan yang menunjukkan bahwa dia tidak rela, tidak ridho kepada orang tuanya. Le, tolong kamu datang ke sini. Sama, Ini sudah bentuk durhaka dengan ucapan. Wala tanharuma, lebih-lebih lagi Allah mengatakan jangan sampai membentak. Ada anak membentak orang tuanya? Jangankan membentak. Sekarang ini sampai anak membunuh orang tua ada. Alangkah besar dosa durhaka kepada orang tua. Kemudian tadinya Rasulullah SAW itu bersandar. Jadi bicara sambil bersandar begini, nyantai. Jadi duduk nyantai. Rasulullah sambil menerangkan begini. Kemudian qala wa jalasa Rasulullah SAW. Kemudian setelah dia bersandar bicara meneruskan perkataannya, maka Rasulullah duduk tegak. Jadi setelah demikian, lalu kemudian demikian. Kemudian Rasul menambahkan lagi qala wa syahadatuz zur wa qauluz zur. Jadi tadinya bersandar sambil menjelaskan kesyirikan, durhaka kepada orang tua, lalu kemudian melanjutkan perkataannya untuk menjelaskan ini perlu diperhatikan lagi. Ini banyak orang yang jatuh kepada hal ini. Apa itu? Sambil duduk tegak, merubah posisi duduk, Rasul menjelaskan termasuk di antara dosa yang paling besar adalah persaksian yang dusta dan omongan yang dusta. Perkataan dusta dan persaksian yang dusta, bohong. Kenapa Rasulullah SAW tadinya bersandar lalu duduk biasa, tegak tidak bersandar, untuk mengisyaratkan, memberitahukan orang-orang yang hadir bahwa ini perlu perhatian khusus saat ini, karena sekarang sudah mulai banyak orang yang bohong. Dan ini menunjukkan bahwasanya berbohong itu bukan dosa kecil. Sebagian orang menyangka bahwa bohong itu dosa kecil. Ya, kemarin kita sebutkan ada orang itu bohong kalau dagang. Lalu kemudian dia mengatakan yang penting sholat. Karena sholat itu bisa menghapus dosa satu dengan sholat yang lain. Kan ada hadisnya itu. As-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun bainahunna. Kata Rasulullah, salat yang satu dengan yang berikutnya, Jumatan yang satu dengan Jumatan berikutnya, Ramadan yang satu dengan Ramadan berikutnya menghapus dosa antara keduanya. Lalu dia salah paham. Berarti tidak apa-apa bohong. Yang penting salat. Tidak apa-apa bohong, yang penting Jumatannya tidak libur. Tidak apa-apa bohong, yang penting puasa Ramadan. Ini salah paham. Kenapa demikian? Yang bisa dihapus dengan amalan salat, puasa dan Jumatan itu khusus dosa kecil. Karena Nabi mengatakan kelanjutan hadisnya, idajtuni batil kabair. Syaratnya bisa dihapus dosa-dosa tadi kalau dosa besar itu sudah benar-benar dijauhi. Jadi yang dihapus bukan dosa besar tapi dosa kecil. Adapun dosa besar perlu taubatan nasuha. Sampai ada orang awam, ya, di tempat kita itu ada. Dia tidak sholat 5 waktu, tidak sholat jamaah, Jumatan pun tidak, tapi dia sholat id 2 kali setahun. Ketika ditanya, loh kok tidak sholat 5 waktu? Kan sholat id dengan sholat id yang berikutnya menghapus dosa antara keduanya. Berarti apa? Berarti sholat 5 waktu ditinggalkan tidak apa-apa. Ini pun juga salah paham. Meninggalkan sholat itu sendiri dosa besar. Maka dosa besar butuh taubatan nasuha. Ikhwanna fid din azakumullah. Kita lihatlah bagaimana Rasulullah SAW merubah posisi duduk untuk lebih menarik perhatian para hadirin. Ya. Tadinya duduk bersandar nyantai, giliran menjelaskan tentang kedustaan, maka Rasulullah duduk tegak supaya orang lebih perhatian dan orang mengerti bahwasanya Rasulullah memperhatikan masalah ini lebih serius. Karena memang semakin dekat hari kiamat, semakin banyak orang berdusta, orang khianat. Yang khianat dipercaya, yang amanah tidak dipercaya. Yang hak dibilang batil, yang batil dibilang hak. Itu ciri-ciri menjelang hari kiamat. Semakin dekat kiamat, semakin banyak seperti itu.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa termasuk dosa besar adalah berbohong. Berbohong itu adalah memberitahukan sesuatu yang tidak sama dengan hakikatnya. Itu bohong namanya. Baik dia serius maupun main-main. Kalau serius jelas kita akui ya, itu dosa. Tapi yang banyak tidak digubris oleh orang, yaitu bohong dalam rangka main-main. Jadi yang sering dilakukan orang, bohong tapi main-main. Ya. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailul lilladzi yuhadditsu fayakdzib liyudhika bihil qaum wailun lahu thumma wailun lah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celaka orang yang berbicara dusta tujuannya untuk membuat orang senang, tertawa, maka celaka baginya dan celaka baginya. Ya, Rasulullah SAW mengkritisi kebiasaan orang bergurau tapi isinya semuanya bohong, cerita macam-macam padahal nggak ada. Setiap ngomong lucu tapi bohong. Memang membuat orang senang ya, tapi ternyata itu bohong. Makanya hindari acara-acara lawakan-lawakan yang mana isinya cerita-cerita, karangan-karangan bohong semua. Dan itu tidak menambah ilmu kita, buang-buang waktu. Kalau dulu zaman kita kecil ya, zaman-zaman tahun-tahun 80 sekian, itu acara lawak itu seminggu cuma sekali. Ya, ada Sri Mulat dulu itu kalau nggak salah itu seminggu sekali. Sekarang setiap hari ada lawak, bahkan tinggal pilih channelnya, televisinya, lawakan-lawakan yang luar biasa apanya, kebohongannya. Nah seperti ini tidak boleh. Ada perkataan Imam As-San'ani dalam hal ini, ikhwan fillah azakumullah, beliau mengatakan wahada tahrimun khas. Berbicara bohong meskipun tujuannya untuk menghibur, melucu, gurauan, maka ini pengharamannya khusus bagi orang yang melakukannya. Jelas dia jatuh kepada perbuatan haram, dosa besar. Makanya jangan ada cita-cita antum profesi jadi pelawak. Jangan. Ya. Karena kalau nggak dusta kalah saingan. Nggak bisa, cerita lucu tapi benar pasti kalah dengan yang bohong-bohong, karena mereka pasti lebih lucu, ya kan? Jangan ada di antara kita yang ingin berprofesi sebagai pelawak, yang benar-benar aja, profesi kerja yang benar. Kata Imam San'ani, wa yahrumu 'ala sami'ina sama'ahu. Tidak hanya khusus bagi pelawaknya yang berdusta tadi, bohong itu adalah dosa besar, tapi juga haram buat orang-orang yang menyimaknya, yang nonton, yang menikmati, tiap hari nonton lawakan. Ini dosa besar juga. Beliau mengatakan, idza alimuhu kadziban, apabila ia tahu bahwa itu ceritanya adalah bohong. Ya. Kebanyakan bohong mereka ini. Kemudian li'annahu iqrarun 'alal munkar, karena orang yang mendengarnya, yang menikmati kebohongan tadi, dia menyetujui kebohongan itu, bal yajibu 'alaihimun nakir, mestinya dia mengingkari. Jadi matikan, dinasihati keluarganya, enggak usah nonton kayak gini-gini, buang-buang waktu, itu kebohongan. Mending ngaji saja, mending membaca, mending tonton yang berilmu, tonton sejarah, masih banyak yang perlu kita tonton. Ya. Sekarang kita bandingkan, kira-kira yang suka nonton lawakan-lawakan ini sudah selesai enggak menerjemahkan Al-Quran, tahu persis 30 juz? Belum. Kalau sudah pernah nggak membaca tafsir Al-Quran, tujuan maksud daripada Al-Quran? Belum juga. Maka kenapa waktunya dibuang-buang untuk nonton hal-hal yang dosa? Kemudian beliau mengatakan, awil qiyam minal muwaffaq waqad addal kadhib minal kabair. Atau kalau tidak bisa, pergi dari tempat itu, nggak usah ditonton. Kalau memang itu bukan punya dia, pergi, nggak usah ditonton.
Dan para ulama menghitung atau menganggap lawakan yang bohong itu termasuk dosa besar. Oleh karena itu hati-hati ikhwan. Jadi waktu kita ini lebih berharga untuk ilmu daripada untuk nonton-nonton hal-hal yang bohong atau cerita-cerita yang tidak ada hakikatnya, fiksi, atau film-film buatan yang tidak ada hakikatnya. Ini semuanya tidak boleh ditonton dan membuang-buang waktu. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Maka ini adalah ibrah bahwa Nabi SAW menggunakan cara yang bermacam-macam untuk mengajari umat dengan berbagai cara. Yang di sini disebutkan Rasulullah menggunakan metode penawaran supaya orang lebih perhatian. Di kondisi yang lain Rasulullah SAW menggunakan cara soal, nanya, ya. Jadi kadang-kadang Rasulullah itu tanya kepada para hadirin, ayo coba apa yang dimaksud ini itu. Demikian dilakukan Rasulullah, sehingga orang perhatian, nggak monoton gitu loh. Ya, antum mungkin pernah mendapati guru-guru antum di sekolah itu beda-beda. Antum ada yang senang sekali ketika diajari guru ini, tapi benci sekali diajari guru yang lain. Kenapa sebabnya? Kalau guru yang ini aktif, sehingga kita dibuat apa? Dibuat kita ini semangat. Jadi kita ini aktif, tidak pasif. Kalau guru yang ini pasif, dia bacakan saja, ngerti nggak ngerti karepmu begitu. Ada seperti itu. Tapi Rasulullah SAW berusaha bagaimana para sahabatnya itu mengerti, perhatian. Kadang-kadang Rasulullah melontarkan pertanyaan. Pernah Rasulullah SAW melontarkan pertanyaan, "Ma tadruna mal ghibah?" Wahai sahabatku, tahu gak kalian apa itu ghibah? Para sahabat karena ini ilmu baru, maka mereka diam. Mereka nggak ngerti. Lalu mereka mengatakan, apa itu wahai Rasulullah? Sehingga mereka lebih semangat untuk ingin tahu. Karena sudah ditanya, para sahabat nggak tahu. Maka Rasulullah mengatakan, dzikruka akhaka bima yakrah. Yang namanya ghibah, menggunjing itu, kalau engkau menyebutkan kekurangan orang lain, ya, di belakangnya, dan dia andaikan tahu dia tidak terima, itu namanya menggunjing, haram. Jadi ada di antara kita mungkin kurus sekali misalnya, kemudian kita bicarakan dengan teman kita, oh fulan yang kurus, kemudian sambil kita nikmati pembicaraan itu. Andaikan orang yang kurus itu tahu dia tidak terima, itulah ghibah yang sebenarnya. Padahal itu benar-benar ada, memang kurus gitu loh. Sampai ketika itu sahabat Nabi bertanya, wahai Rasulullah, kalau yang dibicarakan itu memang betul-betul ada, memang kurus misalnya, maka ya itulah ghibah kata Rasulullah. Kalau enggak ada, berarti itu dusta. Jadi enggak boleh dua-duanya. Jadi teman kita yang mungkin punya fisik kurang bagus, enggak usah dibicarakan dengan orang lain. Ya, ada akhlak yang buruk, enggak usah dighibah. Karena apa? Dosanya ghibah itu seperti dosa memakan bangkai saudara sendiri. Kalau ingin nasihat, datangi, bukan dibicarakan pada orang lain. Atau misalnya kita laporkan kalau dia berbuat dosa, kita laporkan kepada orang yang bisa menasihati langsung. Itu namanya nasihat, bukan termasuk ghibah yang haram. Rasulullah juga pernah bertanya kepada para sahabatnya, atadruna man muflis atau manil muflis? Wahai sahabatku, tahu nggak kalian siapa sih muflis sebenarnya? Muflis itu orang yang bangkrut yang sebenarnya, bangkrut hakiki. Maka para sahabat, karena mereka tahunya yang itu, maka para sahabat jawabnya begitu, wahai Rasulullah, orang bangkrut itu usahanya merugi, tertipu, hancur, itu bangkrut wahai Rasulullah. Benar, secara apa? Secara duniawi. Tapi Rasulullah mengatakan bukan itu bangkrut yang sebenarnya. Bangkrut yang sebenarnya itu nanti ada orang datang ke hadapan Allah, dia bawa pahala sholat, puasa dan lain sebagainya, tapi dia mencaci maki ini, mencela ini, menghina ini, pernah memukul, pernah punya tanggungan tidak bayar. Itulah orang-orang yang bangkrut. Pahala kebaikannya ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada orang-orang yang terzalimi. Makanya kita ini tidak hanya melaksanakan ibadah kepada Allah ya, tapi kita pun juga ibadah untuk manusia. Artinya untuk manusia di sini adalah berbuat baik
sesama manusia. Jangan sampai lisan kita ini mencaci, mencela, menghina. Hindari seperti itu. Itu membuat kita bangkrut. Atau kita ini menggonjing, ya, membicarakan kejelekan orang lain. Tidak perlu. Kalau itu tidak sampai kepada dia dan tidak menjadi nasihat, maka itu adalah termasuk ghibah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah menggunakan cara yang lain, yaitu diantaranya adalah Rasulullah menggunakan metode diskusi. Pernah. Jadi Rasulullah SAW ketika ada seorang pemuda yang mana dia suka berzina, ketika dia masuk Islam, kemudian dibaiat oleh Rasulullah SAW, sumpah setia, maka dia mau sumpah setia, berjanji beribadah kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Di antara isi baiatnya itu tidak boleh zina, tidak boleh mencuri, tidak boleh dusta. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, cuma satu saya tidak bisa. Apa itu? Zina. Karena dia kebiasaan berzina. Artinya dia minta syarat, wahai Rasulullah, semua baiat ini oke, ya, saya lakukan, tapi cuma satu, saya tidak bisa meninggalkan zina. Kira-kira antum kalau dikatakan begitu, ada orang masuk Islam, sumpah setia, mau masuk Islam, mau belajar agama, mau ibadah, mau taat Rasulullah, tidak akan mencuri, demikian, cuman satu, tetap mau berzina. Kira-kira apa yang antum sampaikan? Antum marah-marah gitu? Hah? Iya, jangan marah-marah. Karena kadang-kadang orang seperti ini, yaitu karena kebiasaan hawa nafsunya diperturutkan, sehingga sulit untuk meninggalkannya. Dan kadang-kadang orang seperti ini kurang sadar. Perlu disadarkan dulu, kecuali kalau menentang. Lain lagi, perlu dimarah kalau menentang. Tapi kadang-kadang orang itu bergelimang dalam kemaksiatan itu karena tidak sadar, lalai, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah dengan senyum, ya, kemudian didekati orang tersebut. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan Rasulullah SAW sambil memegang pundaknya, ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada sang pemuda ini, wahai pemuda, apakah kamu rela apabila ibumu dizinai orang? Ya, apakah kamu rela apabila ibumu dizinai oleh orang? Langsung tersentak dia. Dia mengatakan, demi Allah, aku dan semua manusia tidak akan rela ibunya dizinai. Semua orang tidak mau ibunya dizinai orang. Bahkan dia mengatakan, aku berani menjamin wahai Rasulullah, aku tidak akan rela, aku akan berkorban sedemikian besar. Andaikan ada orang yang menzinai ibu saya, rela berkorban demi Allah. Dia mengatakan demikian. Mulai dia terbuka wawasannya. Kemudian Rasulullah tanya lagi, apakah kamu rela andaikan kamu punya anak perempuan lalu dizinai oleh orang lain? Sama jawabannya, demi Allah saya tidak akan rela, saya siap untuk berkorban demi menjaga anak perempuan saya. Dan semua orang begitu. Kemudian Rasulullah tanya lagi, apakah kamu rela seandainya bibikmu atau saudari ayahmu dizinai? Jawabannya sama. Lalu Rasulullah mengatakan lagi, apakah kamu rela saudari ibumu dizinai oleh orang? Jawabannya sama juga. Maka kemudian Rasulullah SAW meletakkan tangannya di dadanya pemuda ini, kemudian mendoakan, ya Allah, jauhkan zina dari orang ini atau pemuda ini. Setelah itu dia terdiam, kemudian dia pergi, kemudian tidak pernah terdengar si pemuda ini berzina sekalipun, tidak pernah. Kenapa demikian? Pertama, karena diskusinya masuk. Yang kedua, karena berkahnya doa Rasulullah SAW. Makanya ikhwan fillah azakumullah, kadang-kadang ya namanya pemuda ya, itu berbuat dosa. Yang namanya pacaran, kebut-kebutan, kadang-kadang minum khamar, ya, kadang-kadang mencuri,
kadang-kadang meninggalkan sholat, kadang-kadang mendengar musik, apalagi? Apa yang dilakukan pemuda sekarang? Kadang-kadang begadang sampai malam, sehingga apa? Subuhnya kelewatan. Ini butuh diskusi. Coba dudukkan, ngomong enak-enakan, kasih pemikiran yang masuk, yang bagus. Kalau dia meninggalkan sholat misalnya, coba masukkan kepada dia diskusi. Wahai pemuda, wahai anakku, wahai kawanku, sekiranya nanti kita mati, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, pertama kali yang ditanya adalah sholatmu bagaimana, kira-kira engkau akan menjawab apa? Bisa jadi dia sadar, oh iya ya, selama ini aku ini lalai, tidak sholat, padahal yang pertama kali ditanyakan oleh Allah adalah sholat. Kira-kira menjawab bagaimana? Ikhwan fillah semua, sekali lagi ini bukan hanya pelajaran bagi guru ya. Kadang-kadang kita orang tua, sebagai orang tua kepada anak, perlu kiranya kita ini diskusi. Kadang-kadang anak kita nakal, jadi kalau main itu mukuli kawan-kawannya. Coba dudukkan, jangan langsung dipukul ya. Kadang-kadang anak itu memukul kawannya karena terbiasa dipukul orang tuanya, ya, ingin melampiaskan kepada orang lain karena tidak mungkin memukul orang tuanya. Kadang-kadang anak suka misu, mengumpat, itu karena mendengar orang tuanya ngumpati dia. Anak kecil kadang-kadang terbiasa mengatakan kamu dasar begini, mengatakan hewan, ya, kamu apa namanya setan misalnya, biasa. Kenapa demikian? Kadang-kadang orang tuanya secara tidak sadar sering melontarkan kata-kata itu kepada anaknya, sehingga anak pun terbiasa dengan perkataan yang buruk ini. Ya. Jadi ini juga pelajaran berharga bagi kita yang ingin apa? Ingin memberikan pelajaran kepada siapapun, tidak harus guru ya. Orang tua, kakak kepada adiknya, anaknya yang suka mukul orang lain, coba dudukkan. Ya. Sampaikan kepada dia, nah, andaikan yang dipukul itu bapakmu sendiri misalnya, kira-kira kau mau nggak, rela nggak? Dia akan mengatakan, oh nggak mau, saya akan bela. Demikian pula orang lain, kawanmu yang dipukul dia punya bapak, pasti dia tidak rela. Bagaimana sekiranya bapaknya datang langsung mukuli kamu habis. Jadi kasih pengertian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masih banyak metode-metode yang diberikan, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah memberikan metode, bahasa kita PR. Apa PR? Ya pekerjaan rumah, untuk dikerjakan di rumah. Cuman metodenya bukan menulis, tapi mikir. Suatu malam, ketika peperangan Khaybar, malam hari kan istirahat kalau perang itu. Demikian aturan peperangan. Jadi orang-orang Arab dahulu kalau perang, ketika matahari tenggelam belum selesai, berhenti. Waktu istirahat ya istirahat. Ya. Diobati yang luka-luka, istirahat yang lelah, persiapan senjata, besok pagi setelah sholat subuh lanjutkan. Begitu dulu. Bahkan disebutkan dalam sirah Nabawiyah, kebiasaan orang-orang Arab karena mereka itu adalah dermawan, itu biasa ngirim bahan makanan kepada musuhnya. Karena dermawan. Jadi ketika malam hari istirahat, ada yang kurang makanan, dikirim makanan. Dikirim obat. Seperti itu. Kemudian ketika pagi hari diteruskan perang lagi. Nah, ketika peperangan Khaybar, malam hari waktu istirahat, maka Rasulullah SAW di hadapan para sahabatnya yang sedang berkumpul, dia mengatakan, la u'tiyanna rayata yaftahullahu ala yadaihi. Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, aku akan berikan bendera peperangan ini kepada seseorang, dan di tangannya lah, dipimpin dia inilah, maka akan dimenangkan Khaybar itu. Lalu Rasulullah mengatakan, yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Orang ini, calon ini, pemimpin ini dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Para sahabat Nabi langsung pikirannya tertuju kepada siapa orang istimewa ini. Istimewanya apa? Bukan masalah menang perang, bukan. Bukan masalah memimpin perang, bukan.
tapi ada perkataan Nabi, rekomendasi orang tersebut dicintai Allah dan Rasulnya dan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Semua saat itu langsung berbincang, membahas kira-kira siapa. Semua berharap saya menjadi orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Karena semua orang pengen dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Sampai Umar sendiri mengatakan, tidak pernah aku berharap menjadi pemimpin kecuali saat itu. Karena berharap jadi pemimpin itu tercela, tidak boleh. Apalagi sampai minta menjadi pemimpin, tidak boleh. Itu menunjukkan dia butuh kepada kepemimpinan. Tapi kalau dipaksa kondisi, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu terpuji. Lihat bagaimana mereka-mereka yang memimpin itu dengan cara meminta jabatan, tidak akan sukses. Karena apa? Karena Allah sendiri menjanjikan melalui lisan Rasulullah, Allah tidak akan membantu kepemimpinannya. Tapi kalau ada orang yang dijadikan pemimpin, dipaksa kondisi, dia tidak meminta-minta, tidak berharap, maka pasti Allah akan membantu. Kalau Allah yang membantu, maka semuanya akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Rasulullah menjadi pemimpin, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Khulafaur Rasyidin dibaiat paksa oleh rakyatnya, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu. Apalagi Umar. Umar ini dipaksa menjadi pemimpin. Dipaksa oleh siapa? Oleh pemimpin sebelumnya, yaitu Abu Bakar. Dan memang dia berhak, maka dimudahkan kepemimpinannya. Tapi ketika pemimpin-pemimpin itu meraih jabatan karena meminta-minta, tidak akan sukses. Macam-macam masalahnya. Yang tersandung kasus inilah, yang mendapati masalah inilah, ya, ketangkap demikian, macam-macam. Didemo oleh rakyatnya sendiri, diturunkan, macam-macam. Nah, kemudian semalaman para sahabat Nabi membahas siapa orang yang istimewa ini. Umar langsung mengatakan, tidak pernah saya meminta atau menginginkan jabatan kecuali saat itu. Kenapa demikian? Karena ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Karena ini istimewa. Semua orang bisa mengaku cinta Allah, tapi tidak semua orang bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ungkapan orang dahulu, laisa sya'nu an tuhib wa innama sya'nu an tuhab. Tidak penting engkau mengatakan saya cinta kepada Allah, tapi yang paling penting bagaimana engkau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Kemudian sampai pagi Rasulullah SAW masuk ke rumah malam itu, setelah melontarkan perkataan membuat orang itu memikir, membahas, jadi PR mereka. Rasulullah masuk ke rumahnya, semalaman dibahas. Kemudian pagi-pagi hari Rasulullah SAW keluar dari tendanya. Ternyata yang ditanyakan siapa? Aina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mana si Ali bin Abi Thalib? Ternyata Rasulullah ngasihkan bendera itu kepada si Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ternyata saat itu Ali nggak ada. Para sahabat mengatakan, "Wa yashtaki ainahu ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, Ali tidak hadir sekarang karena dia sakit mata. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Panggil." Dipanggillah si Ali bin Abi Thalib dalam keadaan matanya sakit. Kemudian diusap oleh Rasulullah, bahkan dalam riwayat yang lain diludahi. Rasulullah meludahi matanya Ali bin Abi Thalib, seketika itu sembuh dengan mukjizatnya Nabi. Ini mukjizat ya, ludahnya Rasulullah mukjizat. Ya. Kalau ludah kita ya bukan mukjizat. Ludah kita ya basin, bau, tidak ada mukjizat. Ya. Kemudian kata perawi, maka sembuh total matanya Ali, seakan-akan tidak pernah sakit setelah itu. Tidak ada bekasnya sama sekali. Mukjizat. Kemudian Rasulullah memberikan bendera kepemimpinan perang Khaybar kepada Ali. Lalu Rasulullah berpesan, berangkatlah perlahan-lahan sampai di tempat mereka, seru mereka masuk Islam. Tidak langsung diserbu, seru masuk Islam. Kalau mereka masuk Islam sudah selesai, nggak ada perang. Kalau tidak mau masuk Islam, tawarkan jizyah, upeti, jaminan keamanan. Kalau tidak mau, bismillah, serang mereka. Kemudian dijalankan oleh Ali bin Abi Thalib. Akhirnya apa? Ditaklukkan Khaybar di tangan Ali bin Abi Thalib. Dan ini rekomendasi Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib, bahwa beliau adalah orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Beliau pun cinta kepada Allah dan Rasulnya. Pelajaran yang bisa kita ambil, Rasulullah SAW
memberikan tausiah, mengajari umat dengan berbagai macam cara, diantaranya adalah kasih PR. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, guru bisa mengambil metode ini. Jangan monoton menjelaskan, suatu saat kasih PR. PR-nya kadang-kadang sulit, kadang-kadang mudah. Yang ini yang dicontohkan Nabi sulit, karena semalaman mereka mencari jawabannya nggak ketemu sampai pagi. Tidak ada masalah, supaya orang itu berpikir, mencari sampai ketemu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah pun juga pernah membuat metode dalam pengajaran itu, membuat permisalan, membuat analogi. Pernah Rasulullah SAW memberikan analogi, pertanyaan berupa analogi, teka-teki. Tahukah kalian, ya, pohon apakah yang mirip dengan mukmin sejati? Pohon apa yang mirip dengan mukmin sejati? Lalu ada yang menjawab salah, ada yang diam nggak tahu. Bahkan Abu Bakar sendiri saat itu tahu tapi tidak mau. Ibnu Umar sebenarnya tahu jawabannya tapi nggak berani jawab, takut salah atau segan. Maka Rasul mengatakan jawabannya adalah pohon kurma. Apa maksudnya? Pohon kurma ini kokoh seperti kokohnya orang yang beriman yang sejati. Pohon kurma ini bermanfaat dari ujung sampai pangkalnya, bermanfaat. Orang yang iman sejati itu bermanfaat. Semua bermanfaat. Lisannya bermanfaat, matanya bermanfaat, badannya semua bermanfaat. Pohon kurma, subhanallah, disebutkan oleh para ulama, pohon kurma itu semakin besar, semakin kokoh. Tidak seperti pohon mangga, ya. Pohon mangga itu semakin tua, semakin roboh akhirnya. Tapi kalau pohon kurma semakin kokoh, dan jarang-jarang ada kurma itu tumbang. Jarang. Biasanya malah ditebang. Kayunya digunakan oleh manusia untuk keperluan rumah dan lain sebagainya. Buahnya apalagi? Buahnya itu bermanfaat. Sejak dia bunga sampai tua, sampai matang, bermanfaat. Itu seperti orang yang beriman, yang imannya sejati. Manfaat, dimanapun manfaat. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling manfaat untuk orang lain. Jadi buahnya itu meskipun mentah itu bisa untuk obat. Setengah matang luar biasa, apalagi matang. Bahkan setelah matang sekalipun kalau tidak dipanen tidak akan membusuk. Ini kelebihan kurma. Kalau mangga dia matang dibiarkan jatuh, ya. Kalau mangga matang di pohon dibiarkan dia jatuh. Tapi kalau kurma matang di pohon dibiarkan, dia akan mengering kulitnya. Mengering kemudian bisa dipanen, disimpan bisa. Itulah yang dinamakan dengan tamar. Beda dengan rutop. Kalau rutop itu masak di pohon dipetik, itu lebih segar, lebih banyak airnya. Tetapi kurma luar biasa. Belum lagi akarnya, belum lagi daunnya, semuanya bermanfaat. Itulah gambaran mukmin yang sejati. Kita sekarang setelah adzan dulu, kita lanjutkan setelah adzan. Allahu a'lam. Silakan adzan dulu. Kita tambahkan sedikit. Di antara metode yang kadang-kadang dipakai Rasulullah SAW dalam mengajari umatnya adalah metode praktek. Metode praktek. Jadi apa yang dijelaskan maka dipraktekkan dalam kehidupannya. Baik itu masalah ibadah ataupun masalah muamalah dengan sama. Kalau dalam masalah ibadah seperti pernah Rasulullah sholat itu di atas mimbar, ya. Jadi mimbar Rasulullah itu 3 tingkat. Tingkat pertama, kedua, kemudian tingkat ketiga tempat duduknya. Ya. Nah, Rasulullah suatu saat sholat di tingkat pertama. Ini aneh. Kemudian apa? Kemudian setelah sholat, Rasulullah menceritakan, saya lakukan sengaja sholat di atas mimbar ini supaya kalian tahu bagaimana sih cara sholat yang benar. Ini praktek kadang-kadang. Tapi dalam kehidupan sehari-hari Rasulullah SAW tidak hanya mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Tidak hanya mengatakan tersenyum ketika bertemu saudaramu itu adalah sedekah. Tidak hanya mengatakan demikian, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai Anas mengatakan, saya tidak pernah bertemu Nabi kecuali pas tersenyum. Tidak pernah kelihatan cemberut, tidak pernah kelihatan murung, tapi tersenyum saja.
Ya, karena itu sedekah. Dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW tidak aja mengatakan sedekah itu bagus, sedekah itu akan diganti oleh Allah lebih baik. Sedekah itu hanya menyelamatkan manusia dari api neraka, tetapi dia praktekkan, dia manusia yang paling dermawan. Sampai sahabatnya mengungkapkan itu lebih dermawan Nabi itu dibandingkan dengan ar-rihil mursalah, angin yang ditiupkan oleh Allah. Angin itu kan terus menerus lembut, maka demikian sedekah Rasul lebih lagi daripada angin itu, lebih terus menerus dan lebih lembut, ngasihnya lemah lembut, tidak kasar, tidak menyakiti dan seterusnya. Dan Rasulullah tidak pernah mengatakan la ketika diminta sesuatu. Kalau dia ada dia kasih, kalau tidak ada dia carikan, dia ajak sahabatnya dan seterusnya. Pernah didatangi Rasulullah oleh sekelompok Bani Namir, yang mana mereka ini kelihatan wajah mereka, badan mereka, kemudian apa yang mereka bawa, mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat fakir. Disebutkan dalam riwayat Bukhari, yang mereka kenakan hanya satu lembar kain, lalu mereka hanya membawa pedang. Apa artinya? Mereka tidak punya harta, mereka rezekinya berpatokan dengan apa? Bekerja dengan pedang mereka, ke hutan, bertani dan semisal, atau berburu. Maka Rasulullah SAW ingin membantu mereka. Rasulullah sedang tidak punya apa-apa, maka digalakkan para sahabatnya untuk mengumpulkan sedekah, lalu diberikan kepada Bani Namir ini. Jadi Rasulullah SAW tidak hanya ngomong, tapi dia juga praktek. Dan ini termasuk metode yang sangat-sangat mudah dipahami dan ditiru oleh orang. Jadi nggak perlu bicara pun kita bisa berdakwah. Bagaimana kita tersenyum kepada orang Islam, bagaimana kita dermawan kepada orang yang butuh, bagaimana kita menunjukkan sikap yang baik, bagaimana kita bicara lemah lembut, bagaimana kita tidak marah-marah. Ini semuanya dicontoh oleh orang lain, dilihat oleh orang lain. Yang terakhir hadisnya adalah wa an Abi Juhaifah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama ana fala aqulu muttaqian la aqulu muttaqian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun aku maka aku tidak pernah makan dengan bersandar. Tadi kita sebutkan ketika mengajar itu bersandar biasa. Ya. Para ulama membedakan beda antara guru dengan murid. Kalau guru bersandar ini tidak ada masalah. Tapi kalau murid bersandar, nah ini yang masalah. Ya. Kalau murid itu bersandar, ini menunjukkan ketidakseriusannya. Kecuali kalau memang ada kondisi hajat, sakit, tidak kuat lama-lama duduk, tidak bersandar, ini kondisi lain, tidak ada masalah. Tapi kalau sehat walafiat, masih muda, maunya bersandar ketika mengaji, ini disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab adab talibul ilm, ini kurang sopan. Ya mohon maaf, ini harus kita sampaikan ya, meskipun agak sakit ya. Tidak menyinggung siapa-siapa. Ini ilmu. Jadi bersandar kalau tidak ada hajat ketika kita menuntut ilmu itu termasuk adab yang kurang bagus. Tapi kalau guru bersandar itu memang ada dasarnya. Rasulullah pun bersandar ketika mengajar, tidak ada masalah. Nah, kemudian berbeda lagi ketika makan, maka Rasulullah tidak pernah bersandar ketika makan. Nah, sekarang apa hukumnya bersandar ketika makan? Kalau dalam riwayat ini hanya sekedar Rasulullah tidak pernah makan bersandar, ya kan? Maka di sini kita bisa mengatakan termasuk sunnah Rasul kalau makan tidak bersandar. Ya benar. Nah, sekarang apa hukumnya makan bersandar? Ini ada beda pendapat para ulama, tapi pendapat yang kuat minimal makro. Makan dengan bersandar, baik itu dengan punggungnya atau miring ke kiri atau miring ke kanan sambil makan. Kadang-kadang orang sambil nonton televisi makan begini, makan begini, ya kan? Nah, ini termasuk makro. Kenapa demikian? Karena ini kebalikan dari sunnah Rasul. Sunnahnya makan tidak bersandar, berarti kalau makan bersandar minimal hukumnya makro. Kenapa? Yang pertama kebalikan sunnah Rasul. Yang kedua disebutkan oleh para ulama alasannya adalah
Karena makan sambil bersandar itu kebiasaan orang-orang sombong. Ini perkataan para ulama. Makan sambil bersandar itu kebiasaan orang sombong. Maksudnya bagaimana? Jadi menunjukkan bahwa seolah-olah dia ini tidak butuh kepada makanan itu. Dia makan sambil begini, pelan-pelan begitu. Ini makannya orang sombong. Maka orang muslim jangan meniru orang sombong, meskipun tidak sombong, paling tidak menyerupai. Biasanya orang-orang yang sudah kelewat kaya, hidupnya terlalu mewah, ya itu makan sambil males-malesan, sambil bersandar, sambil tiduran, sambil nonton. Ini kurang bagus. Lalu yang ketiga disebutkan oleh sebagian para ulama, karena kalau makan bersandar itu, ya, itu membuat terus merasa lapar. Sehingga apa? Sehingga penyebab dari makan banyak itulah makan bersandar. Jadi kalau orang makan bersandar itu tidak mau berhenti makannya. Dan kita tahu bahwasanya Islam mengajarkan kepada kita luqaimatun yuqimna sulbah. Makan itu cukup beberapa suap saja, yang penting bisa menegakkan tulang belakang supaya bisa bekerja dengan baik. Itu cukup. Kalau pengen lebih bagaimana? Rasulullah mengatakan kalau pengen lebih, maka sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Cukup, jangan lebih. Sesekali boleh, tapi jangan dijadikan kebiasaan kenyang. Makanya kalau antum ingin sehat, gunakan metode Rasulullah SAW. Apa itu? Luqaimatun yuqimna sulbau. Itu paling sehat sudah. Makan sekiranya bisa menegakkan tulang belakang, bekerja dengan baik, sehat, tidak malas, itulah makan terbaik. Kalau pengen lebih, sepertiga. Insya Allah itu sehat. Dan Rasulullah adalah manusia yang paling sehat. Tidak pernah ketahuan, tidak pernah ada riwayat Rasulullah sering sakit. Kalau kita alangkah seringnya sakit. Rasulullah tidak pernah ada riwayat mencret misalnya. Tidak pernah. Kalau kita mencret, keracunan, salah makan, apalagi biduran gara-gara salah makan, iya kan? Kita ini. Kemudian apalagi macam-macam penyakit kita ini. Tapi Rasulullah sakitnya itu demam. Itu sakit yang tidak bisa dihindari. Semua orang demam. Sakit kepala, semua orang sakit kepala. Antum nggak pernah sakit kepala? Pernah, pasti. Kemudian lagi Rasulullah kepalanya bocor karena apa? Karena perang. Hanya itu sakitnya. Tidak ada sakit macam-macam Rasulullah. Kemudian tiba ajalnya, Allah mencabut nyawanya. Makanya manusia yang paling sehat di dunia ini diantaranya adalah Rasulullah SAW. Ikuti petunjuk Rasulullah dalam makan, dalam minum, dalam berjalan, dalam istirahat, dalam duduk. Ya, dalam apa lagi? Dalam tidur, ikuti petunjuk Rasulullah, insya Allah menjadi orang yang paling sehat. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, ketika kita tidak mengikuti petunjuk Rasulullah dalam makan saja, banyak masalah penyakit. Ada orang hobinya setiap hari makan durian, setiap hari harus ada durian, dijamin cepat sakit ya. Pasti, karena durian memiliki zat yang berlebihan dalam satu hal, kurang dalam satu hal yang lain, sehingga dia mengkonsumsi terus-menerus, menyelisih sunnah Rasulullah, maka dia jatuh kepada penyakit dan semisalnya. Ikhwanna fiddin azakumullah, inilah yang bisa kita sampaikan tentang permasalahan bersandarnya Rasulullah SAW, terutama ketika mengajar. Beliau biasa mengajar dengan bersandar, dan itu ada hikmahnya, sudah kita sebutkan semuanya. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah apa yang telah kita sebutkan tadi, meneladani Rasulullah SAW dalam segala hal, sehingga kita menjadi pengikut Rasulullah, dan segala aktivitas kita itu dinilai pahala karena menyontoh Rasulullah SAW. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.